Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurais Alhorni, Zola Asmara Wipa dengan NBI 146230008. Perkenalkan, nama saya Nathanael Alfiandi Putra dengan NBI 146230009. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fiksaila dengan NBI 14623000090. Selanjutnya, di pendahuluan, apa itu komputasi evolusioner? Menurut Zanet et al. 2021, komputasi evolusioner merupakan metode optimasi berbasis populasi yang meniru mekanisme populasi alam untuk menemukan solusi terbaik melalui proses seleksi dan variasi secara berulang. Selain itu, Hong et al. 2021 menjelaskan bahwa algoritma evolusioner bekerja dengan menghasilkan sejumlah kandidat solusi dalam bentuk populasi yang kemudian berkembang melalui proses seleksi dan variasi sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Lalu, perkembangan metode optimasi. Dalam perkembangannya, komputasi evolusioner sering dibandingkan dengan metode optimasi lain seperti Granite, Decision, Simulation, Annealing, dan Pre-Cycle Warm Optimization atau bisa disebut PSO. Apa sih perbedaan dan perbandingan algoritma genetika GA dan Particle Swarm Optimization atau PSO? Perbedaannya, GA bekerja dengan peniru proses evolusi biologis melalui seleksi crossover dan mutasi, sedangkan PSO meniru perilaku kawanan seperti burung atau ikan yang bergerak bersama menuju posisi terbaik. GA cenderung unggul dalam menjaga keragaman solusi, sementara PSO biasanya lebih sederhana dan lebih cepat dalam mencapai solusi awal yang baik. Nah, ini untuk perbandingannya menurut kami dari aspek cara kerja komputasi evolusioner berbasis populasi dan proses acak. Optimasi deterministik menggunakan langkah matematis yang pasti. Kelebihan IC fleksibel untuk masalah kompleks dan non-linear. Lalu optimasi deterministik cepat dan presisi pada masalah yang terstruktur. Untuk kemampuan eksplorasinya, IC lebih baik tidak mudah terjebak optimum lokal, sedangkan optimasi domestik bisa cepat terjebak jika fungsi kompleks. Kebutuhan bentuk fungsinya IC tidak harus mulus atau terdiferensial. Optimasi deterministik biasanya butuh fungsi yang jelas dan terstruktur. Untuk hasilnya, IC solusi baik atau mendekati optimum, sedangkan optimasi deterministik bisa sangat akurat jika syarat terpenuhi. Untuk kekurangannya, IC lebih lambat dan boros komputasi, dan yang terakhir, optimasi deterministik kurang cocok untuk masalah sangat kompleks. Contoh penerapannya sendiri, dari fungsi utama komputasi evolusioner digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks di berbagai bidang penelitian dan industri. Contohnya, di industri penerbangan digunakan untuk optimasi desain sayap pesawat guna meningkatkan efisiensi aerodinamika dan menghemat bahan bakar melalui algoritma genetika. Lalu ada kecerdasan buatan, mengoptimasi parameter pada model machine learning dan neural network untuk meningkatkan akurasi performa. Untuk contoh penerapan nyatanya, ada logistik dan transportasi menyelesaikan masalah rute distribusi seperti traveling salesman problem agar jalur pengiriman menjadi lebih efisien. Industri manufaktur mengoptimasi penjadwalan produksi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan mesin waktu dan sumber daya manusia. Kesimpulannya, setiap metode optimasi memiliki keunggulan masing-masing.
GA unggul dalam menjaga keragaman solusi. PSO lebih cepat pada optimasi kontinu, sedangkan metode deterministik cocok untuk masalah yang terstruktur dan memiliki model matematis yang jelas. Meskipun komputasi evolusioner fleksibel, metode ini membuat waktu komputasi lebih besar dan tidak terlalu menjamin solusi optimum global. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik masalah, kebutuhan akurasi, dan efisiensi komputasi. Rekomendasi rute wisata di Surabaya menggunakan metode genetik algoritma. Untuk analisis kasusnya, dari latar belakang, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki beragam destinasi wisata, mulai dari kategori histori dan heritage, museum, religi, hingga monumen dan landmark. Surabaya sukses menarik 25,4 juta kunjungan di 2025 berkat ikon seperti KBS, Sunan Ampel, Kota Lama, dan masih banyak lagi. Terlalu banyak pilihan sering bikin bingung. Wisatawan sulit menunjukkan rute mana yang paling efisien agar tidak habis waktu di jalan. Dari persoalan tersebut, perlu solusi cerdas untuk menyusun awalan perjalanan yang terstruktur. Permasalahan utama, jumlah destinasi wisata Surabaya cukup banyak dan beragam, sehingga wisatawan kesulitan memilih lokasi mana saja yang perlu didahulukan dalam satu perjalanan. Kedua, ada urutan kunjungannya tidak optimal dapat menyebabkan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, belum ada paduan otomatis yang membantu wisatawan menyusun rute kunjungan paling efisien sekaligus di Surabaya. Untuk solusinya, sistem rekomendasi optimasi membangun sistem yang menyusun urutan kunjungan secara instan. Optimasi 3 pilar, fokus pada rute dengan jarak terpendek, waktu tercepat, dan biaya termurah. Pengalaman maksimal, wisatawan bisa mengunjungi lebih banyak tempat di Surabaya dengan usaha yang lebih minim. GA pada sistem. Lebih jelasnya, menentukan urutan rute wisata terbaik dari banyak kemungkinan kombinasi destinasi berdasarkan jarak, waktu, dan biaya. GA digunakan untuk menghasilkan rekomendasi urutan kunjungan wisata yang optimal. Cara kerja GA pada sistem gimana sih? Yang pertama, representasi kromosom. Satu kromosom sama dengan satu rute wisata. Kedua, inisialisasi populasi. Generate banyak rute random. Ketiga, ada fitness function, menghitung kualitas rute. Fitness sama dengan 1 dibagi jarak, ditambah waktu, ditambah biaya. Semakin kecil cost, akan semakin bagus. Keempat, seleksi. Pilih rute terbaik untuk lanjut. Kelima, ada crossover. 2 rute akan dikombinasikan menghasilkan rute baru yang lebih baik. Mutasi, acak sedikit urutan biar tidak stuck. Lalu ada iterasi, ulang sampai dapat rute terbaik. Outputnya, rute wisata yang paling optimal. Kesimpulan, genetik algoritma atau GA dapat digunakan sebagai metode optimasi untuk menentukan urutan rute wisata yang paling efisien dari berbagai kemungkinan kombinasi destinasi. Dengan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya,
GA mampu menghasilkan rekomendasi rute yang mendekati optimal melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi secara iteratif. Penerapan metode ini membantu wisatawan dalam menyusun perjalanan yang lebih terstruktur, hemat waktu, serta lebih efisien dalam biaya dan jarak tempuh. Rekomendasi rute wisata di Surabaya menggunakan metode genetic algorithm dan particle swarm optimization. Di latar belakang sendiri yaitu wisatawan sering menghadapi kesulitan dalam menentukan rute perjalanan wisata yang optimal karena banyaknya pilihan destinasi yang tersedia serta keterbatasan waktu, biaya, dan jarak tempuh. Meskipun data destinasi wisata sudah tersedia, pengguna belum memiliki sistem yang mampu secara otomatis menyusun urutan kunjungan terbaik sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan metode optimasi seperti genetic algorithm atau yang disebut GA dan particle swarm optimization atau yang disebut PSO untuk membantu menentukan rute wisata yang paling optimal secara efektif dan efisien. Lalu ada permasalahan utama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, jumlah destinasi wisata di Surabaya cukup banyak dan beragam, sehingga wisatawan kesulitan memilih lokasi mana yang perlu didahulukan dalam satu perjalanan. Untuk poin yang kedua, yaitu urutan kunjungan yang tidak optimal dapat menyebabkan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya menjadi lebih besar atau lebih mahal. Yang ketiga, yaitu belum ada sistem otomatis yang membantu wisatawan menyusun rute kunjungan paling efisiensi. Lalu daripada permasalahan itu ada solusi ya, membangun sistem optimasi rute wisata yang dapat menentukan urutan kunjungan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Lalu di sini kita akan membahas tentang genetic algorithm dulu, yaitu mampu mencari urutan rute wisata terbaik dari banyak kemungkinan melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi. Lalu selanjutnya ada di particle swarm optimization atau yang disebut PSO, yakni mampu mencari solusi optimal berdasarkan pergerakan partikel dalam ruang solusi. Nah, di sini kita akan menunjukkan untuk datasetnya, kita bisa lihat ada beberapa kolom. Yang pertama, lokasi ID, nama lokasi ID, deskripsi, kategori, kota, biaya, rating, durasi, koordinat, latitude, dan longitude. Data ini merupakan dataset destinasi wisata Surabaya yang berisi informasi tempat wisata seperti nama, deskripsi, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Data koordinat digunakan untuk menghitung jarak antar destinasi sebagai dasar dalam pemrosesan optimasi rute. Lalu pada implementasi kode pada Google Colab yaitu kita akan memfilter wisata dan preprocessing. Karena datasetnya bercampur dengan kota lain, kita lakukan filterisasi agar hanya kota Surabaya saja yang dipakai. Untuk penanganannya handling missing value untuk kolom durasi dengan memberikan nilai median durasi untuk setiap kategori. Lalu ada implementasi kode dari fitness function. Pada dev init itu menginisiasi data matrix robot, bobot, jumlah destinasi, dan menyiapkan normalisasi. Lalu ada pada compute norm self menghitung nilai maksimum pembagi untuk normalisasi jarak, waktu, dan biaya. Lalu ada route metric menghitung jarak total, total waktu, dan total biaya dari suatu rute closed loop. Lalu ada fitness, menghitung skor akhir rute sebagai kombinasi berbobot dari ketiga komponen tersebut. Nilai fitness yang lebih kecil menunjukkan rute yang paling optimal atau yang paling efisiensi. Lalu di sini ada implementasi kode
input awal user. Kita sebagai user, kita masukkan wilayah awal yaitu timur, lalu ada destinasi termasuk titik awal yaitu 10, lalu kita berikan jarak, waktu, biaya untuk menghitung, lalu ada parameter algoritma yaitu prosesnya 100, generation-nya juga 100. Parameter inputan awal user, wilayah awal menentukan keberangkatan atau titik awal pencarian rute. Atau untuk implementasi langsungnya yaitu titik awal kita tikumnya. Lalu ada menentukan jumlah total destinasi yang akan dimasukkan ke dalam rute, menentukan bobot jarak, waktu, dan biaya. Menentukan jumlah individu atau kandidat rute dalam satu populasi pada algoritma GA atau PSO. Lalu menentukan jumlah iterasi evolusi yang dijalankan oleh algoritma. Lalu di sini ada implementasi kode dari parameter GA dan PSO. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah genetic algorithm, ada yang disebut GA, lalu yang kanan ada PSO, ada yang disebut particle swarm optimization. Kita lihat GA dulu, prosesnya jumlah individu, lalu ada generation, jumlah generasinya, cross rate, peluang persilangan, mutation rate, peluang mutasi, lalu ada turnamen key, ukuran seleksi turnamen, ada elitis, jumlah individu terbaik yang dipertahankan. Lalu kita melihat PSO, yaitu ada N partikel, jumlah partikelnya, iteration, jumlah iterasi, W atau bobot inersia, C1 pengaruh pengalaman pribadi, lalu ada C2 pengaruh pengalaman global. Lalu ini adalah hasil dari kedua GA dan PSO. Kita bisa lihat untuk yang biru ini adalah GA atau yang disebut genetic algorithm, lalu ada pada oranye ini yaitu PSO. Berdasarkan kurva konvergensi, GA dan PSO sama-sama menunjukkan penurunan fitness yang tajam pada iterasi awal, sehingga keduanya mampu cepat menemukan solusi yang lebih baik. GA cenderung lebih stabil, tetapi mengalami stagnasi lebih awal, sedangkan PSO meskipun sempat stagnan, masih menunjukkan perbaikan di iterasi akhir. Oleh karena itu, pada skenario titik awal, yaitu ini, Taman Surabaya, di wilayah timur, PSO menghasilkan fitness akhir yang sedikit lebih baik, sementara GA lebih cepat konvergen. Lalu ini adalah perbandingan dari hasil rekomendasi rute. Kita bisa lihat, ada dua rute yang berbeda. Lalu, di sini kita mendapatkan total jarak yang paling cepat yaitu dari GA ya, genetic algorithm, daripada PSO atau particle swarm optimization. Jadi selisihnya sekitar 2,5 kiloan. Lalu pada kesimpulan kali ini ya ini berdasarkan hasil perbandingan tadi, GA dan PSO sama-sama mampu menghasilkan rute yang baik, tetapi menunjukkan karakteristik yang berbeda. GA cenderung lebih cepat mencapai kondisi stabil, sehingga unggul dalam kecepatan konvergensi dan kestabilan proses pencarian. Namun di sini ada kekurangannya, lebih mudah mengalami stagnasi, lebih awal sehingga peluang perbaikan solusi menjadi terbatas. Lalu sebaliknya, PSO membutuhkan proses yang lebih bertahap, tetapi masih mampu memperbaiki solusi pada iterasi akhir dan menghasilkan nilai fitness akhir yang lebih sedikit atau lebih rendah, sehingga lebih unggul dari sisi kualitas solusi akhir. Dengan demikian, kita bisa lihat GA lebih cocok ketika dibutuhkan konvergensi yang cepat dan stabil, sedangkan PSO lebih sesuai ketika prioritas utama adalah memperoleh solusi rute yang sedikit lebih optimal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
hasil program final kami, yaitu rekomendasi rute wisata berdasarkan jarak, waktu, dan biaya. Jadi dari proyek kami akan memberikan rekomendasi rute mana yang terbaik berdasarkan 3 parameter tadi. Di sini ada dataset yang sudah kami ambil, yaitu dataset wisata dengan berbagai macam kota. Namun di sini kami fokuskan hanya kita ambil bagian kota Surabaya saja. Lanjut ke program ini. Untuk langkah yang pertama itu kita melakukan setup library, yang dimana berbagai library kita setup seperti untuk membaca data file, lalu melakukan visualisasi dan perhitungan. Kemudian ada library untuk volume di sini untuk menginstal visualisasi untuk mapping nanti. Kemudian langkah kedua adalah load dataset wisata, dan akan menampilkan beberapa nama lokasi wisata dan kolom-kolom lainnya. Lalu kemudian tahap ketiga adalah melakukan filter destinasi. Di sini kami melakukan fokus hanya pada kota Surabaya. Kemudian dari kota Surabaya ini kita memastikan koordinatnya itu valid. Jadi ada sebanyak 102 data untuk wisata di kota Surabaya. Lalu selanjutnya di wisata kota Surabaya itu kami melakukan pemecahan wilayah. Jadi ada Surabaya Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Pusat. Berdasarkan nilai median dari latitude dan longitude. Untuk kodenya sebagai berikut. Dan didapat bahwa kota Surabaya Selatan sebanyak 27 destinasi, Timur 22, Utara 22, Pusat 18, dan Barat 13. Dan untuk nilai titik tengah dari Surabaya Pusat adalah latitudenya sebagai berikut. Lalu kemudian dari hasil tersebut kita bisa melakukan visualisasi untuk pembagian wilayahnya. Berikut ini adalah tampilan dari visualisasinya dari hasil kode berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat pembagian wilayah untuk destinasi wisata yang ada di Surabaya. Untuk yang merah ini adalah utara, selatan biru, hijau adalah barat, dan kuning adalah timur. Untuk yang tengah ini adalah pusat yang warna ungu. Lalu kemudian kita juga bisa kita melakukan distribusi visualisasi data, ya di mana untuk wisata, untuk biaya masuk itu rata-rata gratis, dan yang paling mahal biayanya adalah 60.000. Ini berdasarkan yang ada di Surabaya. Kemudian rating juga, kemudian juga ada kategori wisata Surabaya. Lalu selanjutnya kita melakukan penghitungan jarak untuk destinasi antar wisatanya dengan menggunakan rumus Haversine. Jadi rumus Haversine ini adalah untuk menghitung jarak berdasarkan bentuk bulat bumi. Jadi bukan sekedar jarak panjang saja begitu ya. Jadi untuk asumsi kecepatan di Surabaya saya ambil 30 km per jam. Kemudian untuk nilai fungsi fitness ini diambil berdasarkan bobot jarak, bobot waktu, dan bobot biaya. Yang dimana nilai fitness totalnya adalah sebanyak 1. Jadi di sini untuk bobot jaraknya adalah 0,4 atau sebanyak 40%, kemudian waktunya adalah 30%, dan biaya adalah 30%. Dan nilai fitness yang diambil adalah nilai fitness yang terendah, karena
kita meminimalkan jarak untuk rekomendasi rutenya. Kemudian untuk fungsi GA atau genetic algoritma, di sini genetic algoritma itu bekerja seperti evolusi ya. Jadi dia ada crossover dan mutasi. Jadi populasi ini diibaratkan adalah rute acak. Kemudian crossover ini akan dibagi dari rute-rute tersebut dan akan dihitung kembali. Lalu turnamen ini adalah untuk seleksi yang dimana dari perhitungan nilai fitness yang sudah ditentukan, dicari nilai paling rendah karena kami menggunakan nilai fitness yang terendah. Maka nilai fitness yang terendah tersebut akan dilakukan mutasi dan crossover. Kemudian untuk PSO ini bekerja dengan cara seperti kawanan burung yang bermigrasi. Dia berbentuk partikel dengan N partikel ini sama seperti populasi. Kemudian W ini adalah bobot. C1 ini adalah partikel belajar menurut dirinya sendiri, sedangkan C2 ini dia partikel yang menilai tidak dengan dirinya sendiri tapi dengan lingkungan atau pengaruh yang lain. Lalu kemudian untuk eksperimennya pada input, di sini kita mencoba melakukan input wilayah di bagian timur. Lalu destinasi wisata sebanyak 10. Karena saya ingin berkunjung ke 10 wisata misalnya. Kemudian dari bobot ini saya ingin memprioritaskan jarak dan waktu. Untuk biaya saya tidak terlalu memprioritaskan. Dan total dihitung adalah satu nilai fitness. Lalu untuk populasi rute acaknya yaitu sebanyak 100 kandidat rute acaknya, kemudian dilakukan sebanyak 100 iterasi. Kemudian didapatlah kesimpulan bahwa di wilayah timur itu adalah 22 destinasi dengan titik awal rute adalah Taman Surabaya dengan berdasarkan rating yang tertinggi yaitu 4,5 dengan biayanya adalah 0 atau gratis. Kemudian dari perhitungan tersebut sistem akan membangun matriks dan evaluator dari berbagai destinasi wisata dengan total 102 wisata tadi, maka didapatlah matriks jaraknya itu sebanyak rata-rata sekitar 7,26 km. Nah, untuk genetik algoritma yaitu kita tadi menggunakan populasi sebanyak 100 dan generasi sebanyak 100. Lalu di sini crossover kami coba menggunakan 80%, sedangkan mutasi sebanyak 20%. Kemudian menggunakan seleksi sebanyak 3. Dan didapatkan iterasi sebanyak 100 ya tadi. Dan dari sini kita melihat generasi ke-20 sampai ke 100 ini dia sudah tidak mengalami perubahan nilai fitness atau GA ini sudah konvergensi lebih cepat dan didapatkan nilai fitnessnya adalah
0,017 dan dengan kecepatan 21 detik. Kemudian untuk PSO masih sama menggunakan partikelnya itu sebanyak 100 dan iterasinya juga 100 dengan bobot 70%, kemudian C1 1,5 dan C2 1,5. Untuk hasil optimasinya di sini kita melihat kalau iterasi ke 20 sampai 80 di sini mengalami stagnan. Kemudian di iterasi 80 sampai 100 dia mengalami perubahan. Jadi PSO ini tidak mengalami konvergensi lebih cepat seperti genetik algoritma. Dan proses pencarian optimasinya atau rute terbaiknya itu lebih cepat daripada genetik algoritma hanya dengan 14 detik. Kemudian didapatkan nilai fitness yaitu 0,016. Jadi nilai fitness dibandingkan dengan GA, PSO lebih kecil. Kemudian di sini kita melakukan evaluasi dan visualisasi. Dengan GA tadi, kita mendapatkan beberapa rekomendasi rute, yaitu dengan rute awal adalah Taman Surabaya, kemudian ke Keraton Surabaya, Taman Mundu, dan seterusnya hingga sampai kembali ke Taman Surabaya. Dengan nilai fitness 0,017. Lalu kita juga mendapatkan rute yang dihasilkan dari PSO tadi. Dengan rute yaitu Taman Surabaya, Taman Prestasi, Taman Ekspresi, dan lainnya. Dari sini kita mendapati jarak yang dihasilkan GA dan PSO itu lebih kecil jarak punya genetik algoritma. Namun untuk waktu wisatanya lebih kecil PSO dengan 389 berbanding dengan 363. Dan total biaya yang di sini 0 ya, alias gratis, dan fitnessnya lebih kecil punya PSO. Lalu jika kita melihat ke kurva konvergensi, kita melihat kalau GA yang garis biru ini dia lebih cepat stagnan atau konvergensi ketika iterasi ke berapa ini? Ke 19 ya. 19 atau 20 dia udah stagnan. Namun untuk PSO dia stagnan di iterasi ke 10 sampai ke 65 atau 70 mungkin, kemudian dia berubah turun. Jadi untuk visualisasi rutenya sebagai berikut. Ini adalah rute yang dihasilkan oleh genetik algoritma. Jadi startnya adalah dari Taman Surabaya, kemudian ke Keraton Surabaya, lalu ke Taman Mundu, Masjid Cengho, kemudian dia ke atas muter hingga sampai balik lagi ke Taman Surabaya. Lalu untuk visualisasi dari PSO-nya seperti ini. Dia dari Taman Surabaya, kemudian ke Taman Surabaya ini langsung ke Taman Prestasi. Lalu tuh naik ya. Naik ke atas Taman Ekspresi, terus Taman Mundu. Jika dilihat dari visualisasi peta, rutenya hampir terlihat sama-sama jauh ya. Namun jika kita lihat dari perbandingan nilai fitness tadi, bahwasanya nilai PSO ini lebih baik untuk menghasilkan untuk menghasilkan parameter jarak, waktu, dan biaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rute wisata ini akan lebih baik
jika menggunakan particle swarm optimization, karena dengan particle swarm optimization ini dia tidak mengalami konvergensi lebih cepat dan juga dapat memiliki rekomendasi yang lebih baik ketimbang GA yang lebih cepat stagnan dan juga kurang memperhatikan nilai bobot yang masih lebih besar ketimbang nilai fitness. Jadi seperti itu kesimpulan dari kami. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hasil refleksi saya, mempelajari perbedaan metode optimasi dan bahwa PSO bukanlah metode deterministik melainkan stokastik berbasis populasi. Dari hasil presentasi saya mendapat revisi laporan dan belajar pentingnya memahami konsep dasar sebelum penulisan. Merevisi dengan menyederhanakan dan memperjelas isi materi, khususnya pada bagian cara kerja genetik algoritma atau GA, saya menyesuaikan penjelasan seperti representasi kromosom, inisialisasi populasi, fitness function, seleksi, crossover, dan mutasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Mencari dataset dan referensi jurnal yang digunakan dalam proyek dataset yang dikumpulkan berisi informasi destinasi wisata seperti lokasi, biaya, waktu, kunjungan, dan koordinat yang digunakan untuk proses optimasi. Saya juga mempelajari proses pre-processing data seperti filtering wilayah dan handling missing value yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Dari sini saya memahami pentingnya kualitas data referensi dalam mendukung analisis serta implementasi algoritma optimasi. Lalu di sini ada refleksi saya, yaitu proyek kali ini merupakan proses penerapan praktis dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah optimasi dunia nyata atau yang disebut traveling salesman problem. GA cocok untuk situasi yang lagi butuh kecepatan, sedangkan PSU lebih unggul jika prioritas utamanya adalah kualitas rute yang paling efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.